Konten ini disponsori oleh Okta FX. Hai guys, kembali lagi bersama saya Joko Legowo. Gimana puasanya? Semoga lancar terus. Nah, di konten kali ini kita akan membahas take profit dan stop loss atau kita singkat TP dan SL. Tapi sebelum ke pembahasan konten kali ini, saya akan menjelaskan sponsor video kita kali ini, yaitu Okta FX. Okta FX adalah broker global dengan pengguna 12 juta akun di lebih dari 100 negara. Jadi pastinya punya banyak pengalaman di dalam trading forex. Okta FX membantu trader menghasilkan uang melalui transaksi forex, saham, dan komoditas tanpa komisi sama sekali, dan juga spread yang sangat-sangat tipis. Lalu ada customer service yang aktif 24 jam dalam seminggu. Jadi kalian jika di hari libur ada waktu luang gitu, kalian bisa tanya-tanya ke customer service Okta FX karena aktif 24 jam dalam seminggu. Okta FX juga mendapatkan penghargaan yaitu The Best Broker Asia di tahun 2022 dan The Most Secure Broker Indonesia. Jadi kalian yang khawatir dengan dana kalian di broker lain bisa lebih tenang dengan menggunakan aplikasi Okta FX ini. Oh iya, Okta FX juga ada promo besar di bulan Ramadan ini, jadi kalian tunggu saja. Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Oke, lanjut langsung aja saya jelaskan. Langsung saya contohkan di HP saya ya. Kita masuk ke MetaTrader terlebih dahulu dan kita masuk ke bagian grafik atau chart. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang take profit, betapa pentingnya take profit dan stop loss kepada kalian yang belum menggunakan TP atau SL ini. Jadi, take profit itu fungsinya untuk membatasi hasil orderan kita dan menutup secara otomatis dengan hasil orderan profit. Jadi kalau take profit itu menutup orderan secara otomatis dengan hasil akhir profit. Jadi orderannya nanti ketutup otomatis kalau profit, dan ketutup otomatisnya itu di harga yang sudah kita tempatkan atau kita tentukan. Nah, kalau stop loss ini sebaliknya. Stop loss itu menutup kerugian. Jadi intinya stop loss ini membatasi kerugian yang terjadi di orderan kalian dan menutup secara otomatis. Jadi kalau kalian sudah memasang harga stop loss di harga tertentu, orderan kalian yang mengalami kerugian nanti tertutup secara otomatis di harga yang sudah kalian tentukan, dan tertutup otomatis dengan hasil kerugian, hasil rugi ya. Nah, buat kalian yang di sini mungkin saya contohkan untuk yang pemula, kalian bisa menggunakan keduanya, take profit dan stop loss langsung di orderan yang kalian buka, atau kalian bisa pasang take profit aja. Nah, kalau khusus kalian yang pasang take profit aja, ini khusus buat kalian yang sudah bisa analisa dan analisa kalian sudah akurat. Oke, langsung aja saya contohkan. Pertama, kita akan menggunakan take profit dan stop loss ketika melakukan eksekusi instan atau eksekusi langsung. Jadi ketika kalian menggunakan take profit dan stop loss, kalian bisa langsung menempatkan ketika kalian mau open, atau kalian bisa mengedit di orderan yang yang sudah kalian buka. Nah, contoh biasanya kalau misal saya pribadi itu saya open terlebih dahulu baru pasang take profit dan SL-nya. Contoh di sini ya. Karena dari analisa saya di sini kelihatan grafik masih mau naik, masih mau ke harga 2000 lebih, saya open posisi buy. Jadi kita langsung open di sini, atau kalian bisa kembali ke halaman trade, tambah, diklik tambah di sini. Nah, kita langsung eksekusi pasar. Nah, kalian bisa pasang langsung stop rugi atau ambil keuntungan di sini. Tapi enaknya menurut saya pribadi itu kita open posisi dulu. Kita langsung open buy market. Nah, orderan kita udah terbuka nih. Kita kembali ke grafik untuk menentukan harga take profit dan stop lossnya. Karena kita open buy, artinya take profit itu pasti di atas. Karena kalau take profit di bawah itu stop loss, karena kita opennya buy, mengharapkan harga naik terus. Nah, kita berarti cari titik support dan resistennya
itu bisa digunakan untuk mencari take profit atau stop loss. Tapi kalau kalian yang belum paham support dan resisten, kita bisa pakai patokan pips. Nah, ini gampang banget. Misal contoh kita mainnya di pair XAU-USD, berarti take profitnya sekitar 100 sampai 200 pips. Oke. Kalau misal kalian pakai pair selain XAU-USD, contoh Euro-USD, GBP-USD, itu patokan take profitnya itu dari 50 sampai 100 pips, lebih kecil dari XAU-USD patokan pipsnya. Jadi di sini saya akan mencontohkan menggunakan patokan pips terlebih dahulu. Karena kita pakai patokan pips, jadi kita nggak usah buka di grafik. Langsung kita lihat aja. Kita opennya di 2002.48. Oke, jadi kalau misal pasang take profit, kita kan ngedit ya. Jadi kita kalau cara ngeditnya itu tinggal orderannya kita geser ke kiri, lalu ada yang tombol simbol pena, kita klik. Nah, di sini kita bisa ngedit take profit atau stop loss. Take profit itu yang ambil keuntungan, stop loss itu yang stop rugi. Nah, karena kita sudah menentukan pakai patokan pips, yaitu take profit 100 sampai 200 pips. Berarti kita tinggal menambahkan dari harga open kita. Nah, harga open kita tadi yaitu di 200248, tinggal ditambah 200 pip. Langsung aja kita masukkan 200248. Kalau misal 100 pip berarti jadinya 2003.48. Ini kalau 100 pip. Nah, karena saya pengennya ambil 200 pip, itu maksimal ya di XAU-USD. Berarti jadi 2004.48. Nah, gimana? Udah paham kan? Kalau saran saya kalau misal nyoba-nyoba baru awal ya, ambil aja take profitnya itu 100 pip, nggak usah kebanyakan. Coba dulu ambil TP 100 pip itu selama seminggu 2 minggu. Kalau berhasil dan kiranya harga bisa tembus lagi, berarti kalian bisa ambil 200 pip untuk take profitnya. Nah, kerugiannya atau stop loss itu kalian bisa pakai rumus 1:2 ditambah 50 pips. Kalau saya pribadi seperti itu. Biasanya saya seperti itu. Jadi, kalau misal take profit kalian 200 pip, berarti stop loss-nya itu 450 pips. Karena ditambah 50 pips. Gimana? Sampai sini paham kan? Jadi langsung aja saya contohkan ya. Pasang stop loss-nya yaitu 1:2 ditambah 50 pips. Nah, karena saya tadi ambil take profitnya 200 pip, berarti saya ambil stop loss-nya tinggal 200 pip dikalikan 2, jadi 400 ditambah 50 pips. Jadi yang tadi kan harga open kita kan di 2002.48 ditambah 450 pips. Kalau opennya buy itu dikurangi. Jadi harga stop loss kita di 1997.42 karena dikurangi 450 pips. Langsung kita klik ubah. Nah, kita lihat di grafik. Nah, udah kelihatan nih. TP kita ada di sini dan stop loss kita ada di sini. Jadi nanti jika harga aktual atau harga yang bergerak ini tembus naik ke harga TP, maka orderan kita akan otomatis tertutup secara profit. Nah, kalau dia turun dan nyentuh SL, maka otomatis tertutup secara rugi atau membatasi kerugian. Nah, saran saya, kalian pahami dulu analisanya benar-benar sampai kalian udah nemuin strategi analisa yang pas dan entry yang pas. Kalian itu cuman pakai take profitnya aja, nggak usah pakai SL. Dan take profitnya kalau bisa itu ambilnya nggak usah terlalu jauh lah, mungkin 100 pip, 50 pip. Karena itu udah pasti orderan kalian ketutup dengan profit. Nah, kalau profit kalian kurang besar, kalian masih merasa kurang dengan target profit kalian bisa besarkan lotnya aja. Jadi kalian ambil TP kecil tapi lotnya lebih besar. Maka hasil profit yang kalian dapat juga bisa besar.
Nah, ini contoh kalau kita pasang TP dan SL ketika melakukan open buy. Kalau open sell itu sebaliknya, take profitnya itu dikurangin. Oke? Take profitnya dikurangin, SL-nya ditambah karena opennya sell. Nah, sampai sini paham ya? Nah, saya sudah mencontohkan cara ambil TP dan SL pakai patokan pips, yaitu TP 100 sampai 200 pip, SL 1:2 ditambah 50 pips. Oke. Jadi kalau yang SL itu yang kalau pakai patokan itu, kalau misal TP kalian 100 pip berarti tinggal SL-nya itu dikali 2, 100 dikali 2 ditambah 50. Jadi 250 buat SL-nya, 250 pips. Nah, sekarang kita pakai support sama resisten. Nah, ini cukup gampang banget. Sebelum ke pakai SNR, kalau misal kalian pakai open pakai pending order, kalian bisa langsung taruh TP dan SL-nya, tentukan sebelum open, atau bisa diedit sama seperti kayak yang saya contohkan. Kalau saran saya enaknya diedit. Kalau saya dari dulu pasang take profit dan stop loss itu ketika setelah open. Jadi nggak mau open kita taruh take profit dan SL, tapi ketika kita open baru kita edit orderannya dan kita taruh take profit dan stop loss karena lebih enak seperti itu. Nah, langsung aja ya saya contohkan ketika menentukan take profit dan stop loss menggunakan support dan resisten. Pertama saya mau nambahin indikator fractional. Nah, lalu saya mau coba open di mana ya? Kita open sama deh, kita open buy di sini ya. BTW ini orderannya profit nih. Nah, kita coba open buy di sini. Nah, kita tadi udah open buy ya, yang ini yang di 20 yang ini ya. 202.84. Kita udah open buy di situ dan kita mau masukkan take profit dan stop loss dari patokan SNR atau support resisten. Pertama kita cari resistennya terlebih dahulu. Nah, saya biasanya cari resisten itu menggunakan fractal. Jadi ini ada fractal di sini. Nah, di sini di harga berapa ya ini? Kita ambil pokoknya di sekitar 2007.50 itu resistennya. Jadi saya ambil take profit di situ. Oke, kita catat dulu nih. 20 kita hafalin ya, 2007.50. Take profitnya di resisten yang sudah saya tentukan. Nah, stop lossnya karena kita open buy berarti di support. Berarti kita cari supportnya. Nah, sedangkan kalau support yang di fractal yang pertama ini itu terlalu dekat dengan harga aktual. Kalau misal terlalu dekat ya resikonya cepat kena tapi ruginya kecil. Tapi kalau misal agak jauhan itu nggak kena tapi bisa balik ke naik lagi atau balik ke arah take profit. Berarti kita ambil support yang kedua. Karena ini support pertama, kita ambil support yang kedua di fractal yang kedua ini ya. Yang di 1994 berapa ya? 9455. Berarti kita sudah berhasil menentukan support sama resistennya. Tinggal kita masukkan ke TP sama SL. Pertama SL-nya di 1994.55. Langsung kita edit di sini 1994.55. Nah, tadi TP-nya di 2007.50. Udah selesai. Kita lihat di grafik. Nah, TP kita yang pakai support resisten itu lebih jauh ya. Di 2007, nah ini dan SL-nya. Nah, kalau saran saya, karena kalau pakai support resisten itu terlalu jauh dan mungkin akurasi kenanya itu lebih berkurang. Jadi kalau semakin kalian memasang take profit dan take profit semakin jauh, itu presentasi terkena harga aktual itu semakin rendah juga. Jadi intinya saran saya, kalian pasang take profit kalau bisa itu nggak berlebihan dan nggak kekurangan. Nah, sepengalaman saya itu yang dari
100 sampai 200 pip itu paling aman untuk take profit, dan kalau SL-nya tinggal kalikan. Tapi saya sampai sekarang nggak pernah pakai stop loss karena analisa saya sudah lumayan lah akurasinya. Nah, sekian pembahasan take profit dan stop loss. Kesimpulannya, kalau misal analisa kalian masih belum mungkin akurasinya belum tinggi ya, akurasinya masih kurang, itu pakai stop loss. Tapi kalau misal analisa kalian udah benar, udah akurasinya udah tinggi banget, terus cara entry kalian udah benar, nggak usah pakai stop loss. Pakai take profit, tapi dengan take profit dengan pips yang nggak terlalu jauh. Misal dari 100 sampai 200 atau 250, itu udah paling aman. Pasti orderan kalian akan tertutup otomatis secara profit. Otomatis tertutup dengan hasil yang profit dan terkena TP tentunya. Nah, tinggal gimana kalian kalau misal analisanya udah bener ya pakai take profit aja, nggak usah pakai stop loss. Tapi kalau analisa kalian mungkin masih belum tinggi akurasinya, berarti kalian harus pakai stop loss untuk jaga-jaga agar kerugian yang kalian alami tidak terlalu tinggi dan tidak mengalami MC. Oke, semoga kalian paham dengan konten kali ini tentang pentingnya take profit dan stop loss. Sesuai janji di awal video tadi, saya akan menjelaskan promo Ramadan dari Okta FX. Jadi mulai dari tanggal 22 Maret sampai April, setiap satu lot yang kamu tradingkan, kamu berhak mendapatkan satu tiket yang bisa kalian tukarkan di random draw dan bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan iPhone 14s dan 30 hadiah lainnya. Dan buat kamu yang trading dengan total 50 lot, kamu bisa mendapatkan 25 tiket untuk kamu tukarkan di random draw. Jadi kesempatan untuk memenangkan iPhone 14s dan 30 hadiah lainnya lebih besar. Plus setiap lot yang kamu tradingkan sebesar 0,1 dolar akan disumbangkan untuk kemanusiaan. So, di bulan Ramadan ini kamu bisa berkesempatan memenangkan hadiah dari Okta FX dan juga bisa mendapatkan pahala. Sekian konten kali ini. Jika ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi nomor kita di sini. Saya Joko Legowo. Bye.